Mengejutkan, Gatot dan Rizal Ramli geram. Anggaran influencer dan riset vaksin bak langit dan bumi. Jokowi tak kompeten hadapi resesi. Bukti tak kerja. Temuan penggunaan anggaran untuk influencer yang mencapai 90 miliar rupiah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo membuat geram banyak pihak. Sebab besaran uang tersebut dinilai tak sebanding dengan dana untuk melakukan riset vaksin COVID-19 sebesar 5 miliar rupiah. Pada saat pidato Jokowi pada sidang MPR 2020 menyebutkan telah mengalokasikan dana 25 triliun rupiah untuk pembelian vaksin dan alat kesehatan. Dibanding total anggaran yang besar itu, alokasi untuk keperluan riset vaksin hanya 5 miliar rupiah. Sungguh seperti bumi dan langit. Pemerintah perlu mengkaji ulang dalam membelanjakan anggaran untuk mengimpor vaksin. Sebaiknya, anggaran yang besar itu dipakai untuk membiayai riset vaksin merah putih secara lebih serius. Temuan ICW tersebut menandakan bukan mustahil juga ada alokasi untuk para buzzer yang terbukti telah memecah belah anak bangsa. Temuan ICW ini sekali lagi membuktikan bahwa pemerintah telah menggunakan cara-cara tidak terhormat dan menghalalkan segala cara. Tugas utama buzzer adalah memuja-muji majikan yang membayar dan menghancurkan karakter orang atau pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan kepentingan sang majikan. Dalam melakukan tugasnya, mereka menyerang personal, pihak yang dianggap kritis terhadap kekuasaan. Mereka tidak segan-segan menggunakan diksi norak, kotor dan menjijikkan. Narasi mereka jauh dari substansi kritik yang disuarakan lawan penguasa. Seperti halnya kalimat-kalimat nyinyir yang terus dilontarkan akun-akun sosial media yang selama ini disebut sebagai buzzer istana itu kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio terkait polemik film G30 SPKI. Bahkan, buzzer istana mengaitkan pernyataan keras Jenderal Gatot dengan isu pencapresan Gatot di 2019 kemarin. Perilaku rezim yang seperti ini menjadi bukti penguasa tidak peduli dengan beban dan kesulitan rakyat. Ketika sebagian besar rakyat pontang-panting berjuang memenuhi kebutuhan dasar hidup yang harganya makin tak terjangkau, penguasa seenaknya menggelontorkan dana amat besar untuk influencer dan buzzer untuk memecah belah masyarakat Indonesia. Ada pengakuan dari seorang artis yang dibayar 5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah untuk tiap unggahannya dengan tagar #Indonesia butuh kerja. Ternyata ini bagian dari kampanye RUU Omnibus Law yang biadab tersebut. Itu pula yang tampaknya terjadi pada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Ada ancaman dan intimidasi di awal-awal pembentukan KAMI terhadap para deklarator dan rakyat di daerah yang hendak hadir deklarasi. Selain itu, jagat medsos dijejali postingan dan meme yang menyudutkan serta menfitnah KAMI. Tentu saja, sebagai rakyat, saya tidak rela uang pajak saya digunakan untuk membiayai rezim humas, rezim buzzer. Ada pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat secara ilegal, bukan hanya di dunia, tapi hingga akhirat. Hal ini
membuktikan bahwa ancaman resesi yang sudah berada di depan mata tampaknya tak disikapi dengan serius oleh pemerintah. Begitu menurut ekonom senior Rizal Ramli. Pemerintah tidak punya gagasan dan strategi yang jelas untuk keluar dari persoalan di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi kalau masih percaya pemerintah bisa membawa Indonesia keluar dari krisis, aduh sorry deh, pemerintah kita itu nggak punya kompeten. Sindir Rizal Ramli saat menjadi pembicara tanya jawab Cak Ulung bertajuk Juru Selamat dari Resesi ala Rizal Ramli. Minta aja deh presiden sama menterinya ketemu Rizal Ramli, tegasnya. Politisi Partai Demokrat Syahrial mempertanyakan kinerja pemerintah yang memiliki segudang gagasan untuk mencapai Indonesia maju, namun masih menggunakan influencer. Padahal menurutnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah sukses menggandeng lawannya di Pilpres 2019 untuk masuk ke pemerintahan. Lawan yang maksud adalah Prabowo Subianto yang kini telah dan tengah menjadi Menteri Pertahanan. Ia memandang keterlibatan influencer yang mendapatkan dana hingga 90,45 miliar rupiah patut dipertanyakan kaitannya dengan kinerja pemerintah. Kok bisa memperjuangkan ide, program, gagasan harus keluar biaya? Memangnya nggak kerja? Pungkas Syahrial Nasution. Semakin membuktikan kalau buzzer itu memang ada karena pakai uang negara, ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen. Bahkan Jansen meminta Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk menindaklanjuti temuan ICW ini, sehingga tak ada lagi praduga mengenai siapa penerima dan pengguna anggaran yang besar tersebut. Baiknya BPK RI audit serius soal ini, agar tidak jadi gosip, jelas penerima dan penggunaannya. Karena makna buzzer ini sekarang bukan promosi kinerja pemerintah, tapi nyerang dan bully orang-orang kritis di media sosial, ungkapnya. Selain itu, para influencer yang dibayar harus mencantumkan sumber promosi, seperti layaknya mereka sedang mengendorse barang tertentu. Yang ketetesan proyek buzzer atau influencer harusnya nulis, materi ini berbayar, bukan pendapat pribadi, dan lain-lain. Biar terbuka dan publik tahu, karena uang rakyat di luar nanti tetap diaudit, karena itu keharusan. Demikian Jansen menutup cuitannya. Selain itu, Gatot Nurmantio datangi kampung halaman Jokowi. Ketua Kami Solo diam ditindas atau melawan. Berselang 2 hari setelah deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Jakarta, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio langsung menyambangi Solo. Maksud kedatangannya ke kampung halaman Presiden RI Joko Widodo itu juga dilakukan dalam rangka mendeklarasikan KAMI di sana. Ketua Kami Solo, Mudrik SM Sangidu, menyebut kondisi Indonesia saat ini ibaratnya kapal oleng yang mana nahkodanya harus diganti. Nahkoda tidak bisa menyelamatkan, ganti nahkoda, kata dia. Deklarasi KAMI di Solo diselenggarakan di Gedung Umat Islam Surakarta, Jalan Kartopuran nomor 241A, Jayengan, Serengan. Para peserta datang dari kawasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ini gerakan moral aksi untuk menyelamatkan Indonesia, papar Mudrik. Banyak yang menanyakan, kenapa menyelamatkan? Kelahiran kami mendapat dukungan seluruh Indonesia. Tujuannya satu, kami menginginkan ini gerakan moral. Kita diam ditindas atau kita melawan. Lanjutnya, saat mendatangi kampung halaman Jokowi, Gatot mengutarakan kekhawatirannya, yakni bahaya yang akan terjadi apabila Pancasila diubah.
Karena kekhawatiran itu, Gatot mengaku tergerak untuk menyuarakan pendapatnya. Itulah yang tidak boleh. Maka saya bangkit karena saya telah bersumpah setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, paparnya. Ini sumpah saya sebagai seorang manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, kata Gatot. Apabila saya tidak melaksanakan itu, selesai, sambungnya. Marilah jadi rakyat yang bijak. Jangan mau diadu oleh influencer atau buzzer istana. Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih sudah menonton, like dan subscribe untuk update info selanjutnya.